Nama saya Koin Kaisa Sunjaya. Saya sekolah di JK Isian. Saya akan menceritakan tentang puisi. Mami dan Papi, Dede sayang sekali sama Mami. Papi, Dede sayang sekali sama Papi. Jangan marah terus, nanti cepat tua. Bye-bye. Terima kasih. Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali Lause Fun, Lause Vivi, Lause Eni bisa menemani ibadahmu hari ini. Kalian sudah siap menyembah Tuhan? Sudah ya? Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia karena Dia adalah Bapa kita yang baik. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku. Yuk kita memuji Dia. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Dia Bapa kita yang setia, Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Mari katakan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Mari anak-anak, kita lebih lagi menyembah Tuhan karena Dia adalah Bapa kita yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, sungguh kami berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan setia kepada kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami mau memuji-muji nama Tuhan, dan biarlah pujian kami
boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak Lost Fun Fun percaya bahwa kalian pasti merasakan kebaikan Tuhan. Lost Vivi merasakan kebaikan Tuhan? Pastinya. Pasti. Lost Eni? Pastinya juga. Wah, semua kita pasti merasakan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Selalu baru, selalu ada setiap hari. Karena itu, Lost Fun Fun ajak kalian bangkit berdiri. Yuk kita mau bilang, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Siap ya? Kita nyanyi sama-sama dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari lebih sukacita lagi, kita mau katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus dia baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, Lost Fun Fun percaya kita semua merasakan kebaikan Allah dalam hidup kita. Ngomong-ngomong anak-anak, kamu punya gak sih sahabat dalam hidupmu? Lost Vivi punya? Punya. Lost Eni punya? Punya. Wah, Lost Fun Fun juga percaya kalian punya sahabat dalam hidup kalian. Tapi sahabat yang paling setia dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Kenapa ya dia setia? Nanti kita akan dengarkan cerita dari Lost Ciacia. Kenapa ya Tuhan Yesus itu menjadi sahabat kita yang paling setia. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau nyanyi dulu. Kita mau bilang, Yesus sahabatku, Engkau mati bagiku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai
lagi ya, kita mau katakan bahwa Yesus adalah sahabat kita satu-satunya yang mau mati bagi kita. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus, sahabatku, sampai aku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Pastor Vimpi akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi sahabat kami. Engkau yang selalu menemani kami, baik dalam suka maupun duka. Tuhan, tolong kami, supaya kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu hidup dan tumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Losa Jaja mau melanjutkan kisah dari Daud. Kalian tentu masih ingat bagaimana Raja Saul begitu iri hati hingga dia mau membunuh Daud. Terus apa yang Daud lakukan? Kalian masih ingat? Daud melarikan diri. Daud pergi. Setelah itu Daud berjumpa dengan Yonatan. Kalian ingat siapa Yonatan? Siapa ya Yonatan ya? Oh, Yonatan itu rupanya anaknya Raja Saul. Wah, papahnya mau membunuh, kenapa dia ketemu anaknya? Nanti kalau dilaporin ke papahnya gimana? Wah, rupanya Daud dan Yonatan itu bersahabat. Mereka bahkan mengikat persahabatan di depan Tuhan. Mereka mengatakan, kita akan selalu bersahabat, kita berjanji, kita sama-sama berjanji, kita mau terus bersahabat selamanya. Nggak cuma antara mereka berdua, bahkan sampai ke anak-anaknya mereka akan selalu menjalin persahabatan. Omong-omong sahabat itu apa ya? Ada yang tahu? Cici Koko pasti tahu. Tapi dedek-dedek kelas Markus tahu nggak ya? Dedek kelas Markus tahu nggak? Nah, sahabat itu adalah seorang teman yang selalu ada untukmu, baik dalam suka maupun duka. Kalian lagi senang, dia ada, dia ikut senang. Kalian lagi sedih, dia juga ada, dia juga merasakan, ikut sedih bersama kalian. Bukan teman yang kalau kita sedih dia tertawa, dia happy. Itu bukan seorang sahabat. Nah, seorang sahabat juga dia selalu bisa menemani kalian, dia setia kepada kalian, menyayangi, melindungi, nggak mementingkan diri sendiri, dan terus berusaha menjalin pertemanan dengan kalian. Kadang-kadang kan kita bisa berantem ya, bisa nggak suka gitu. Padahal kita sahabatan, tapi kan nggak semua orang bisa selamanya terus bersama, bisa selamanya baik. Kadang-kadang kita juga ada, kamu kok gitu sih? Tapi selalu berusaha untuk perbaikan. Nah, Daud dan Yonatan itu juga sama. Mereka sahabat yang kuat sekali.
Jadi ketika Daud itu dikejar, dicari sama papahnya Yonatan mau dibunuh, dia malah ketemu sama Yonatan, ketemu sama sahabatnya. Dia bercerita, curhat, "Yonatan, papa kamu tuh membunuh aku." Nah, wah, kata Yonatan. Tadinya Yonatan juga nggak percaya ya. Masa sih papaku itu ya segala macam, mau kecil mau besar semuanya tuh cerita sama aku. Tapi kok yang ini nggak bilang tuh papaku benci sama kamu sampai mau bunuh. Ah, benar, kata Daud. Nah, walaupun Yonatan itu ragu dengan ceritain Daud, tapi Yonatan mau membantu Daud. Ya udah, akhirnya mereka mau membuat suatu rencana. Pada bulan yang baru biasanya pada waktu itu raja itu suka mengundang makan. Nah, Daud juga pasti diundang. Daud itu kan dalam keluarga Saul, dia menikah dengan anaknya Saul. Tapi kali ini Daud nggak akan datang. Kalau Daud nggak datang, nanti pasti ditanya sama Raja Saul. Nanti Yonatan akan bilang, "Oh, Daud itu sekarang lagi pergi ke Bethlehem, mau mempersembahkan korban buat Tuhan untuk seluruh keluarganya." Nanti kita lihat reaksinya Raja Saul. Kalau Raja Saulnya marah, wah, berarti Daud itu mau dibunuh. Tapi kalau Raja Saulnya, "Oh ya udahlah, nggak apa-apa," gitu, baik-baik, berarti keadaannya aman. Terus kalau keadaannya aman sih gampang ya, kita kasih tahu Daudnya gampang. "Oh Daud, sekarang udah aman, kamu pulang ke sini." Gampang. Tapi kalau ternyata rajanya marah, terus kasih taunya gimana? Kan Daudnya nanti kalau kelihatan nanti ditangkap. Nah, mereka membuat lagi suatu rencana. Membuat rencana gini. "Oh, gini aja," kata Yonatan. "Aku nanti akan pura-pura berburu binatang di padang. Nanti kalau tambahkan anak panah. Kalau anak panahnya aku bilang, 'Oh, itu loh anak panahnya lebih ke sini, lebih kemari,' maka berarti keadaan itu aman. Daud bisa kemari. Tapi kalau dia bilang, 'Oh, anak panahnya itu ke sana, tuh loh lebih ke sana, lebih jauh,' berarti keadaannya nggak aman. Daud harus segera pergi." Daud pun menyetujui rencana itu. Akhirnya Daud bersembunyi. Setelah bersembunyi, Yonatan pun pulang ke istana. Besoknya, setelah bulan baru seperti biasa, raja mengadakan sebuah perjamuan makan. Nah, orang-orang yang biasanya hadir tuh udah duduk di tempatnya yang sudah disediakan. Tapi kursinya Daud kosong. Daud nggak ada. Hari pertama Raja Saul datang, oh nggak ada. Oh, mungkin berhalangan, biasa mungkin ya. Satu hari mungkin ada halangan. Kayak kita kadang-kadang ya sekolah mungkin ada absen, ada sakit atau ada pergi atau apa gitu. Ya udah besok. Besoknya dilihat kok masih nggak ada, kursinya masih kosong. Dia mulai tanya, "Loh, kok Daud hari ini nggak datang lagi?" Yonatan bilang, "Oh, Daud itu pergi ke Bethlehem. Dia bilang sama aku kalau dia mau mempersembahkan korban bakaran untuk seluruh keluarganya. Pergi ke Bethlehem, aku yang memberinya izin." Wah, reaksinya Raja Saul gimana? Raja Saul marah sekali. Saking marahnya dia sampai melemparkan tombaknya itu ke Yonatan. Yonatan tuh kaget. Kaget dia jadi marah karena ayahnya itu ternyata mau membunuh Daud betul. Kemudian Yonatan pun gak berlambat-lambat. Dia langsung segera keluar untuk memberikan informasi ini kepada Daud. Dia pergi mengambil anak panahnya, dia pergi ke ladang, ke padang mau berburu pura-pura. Dia ngajak juga itu pelayannya. Waktu dia menembakkan anak panah, dia berkata pada pelayannya, "Cepat lari, ambil tuh anak panah itu yang di sebelah sana. Itu loh sebelah sana, itu sebelah sana, cepat pergi." Nah, pelayannya tuh langsung lari gitu. Pelayannya tuh nggak tahu kalau benernya ada maksud tersembunyi di balik perintah itu. Yang tahu cuman siapa? Cuman Daud dan Yonatan. Nah, setelah pelayannya kembali, Yonatan pun memberikan busurnya tadi dan menyuruh pelayannya itu pulang duluan. Setelah nggak ada orang, Daud pun keluar dari persembunyiannya. Dia begitu sedih. Yonatan juga begitu sedih.
Kalian kira-kira tahu nggak sedih kenapa? Mereka sedih karena mereka tahu bahwa mereka harus berpisah. Mereka nggak bisa lagi bersama-sama dengan satu sama lain, bersama-sama berteman seperti biasa, nggak bisa. Karena Raja Saul membunuh Daud. Daud tuh harus pergi melarikan diri. Mereka sedih sekali sampai menangis. Setelah mereka mengucapkan kata-kata perpisahan, Yonatan pun melepas Daud pergi dan Yonatan kembali ke istananya. Anak-anak, cerita persahabatan yang indah ya. Tuhan itu memberikan Yonatan sebagai sahabatnya Daud. Itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Yonatan itu berperan sebagai sahabat yang baik. Dia setia kepada Daud, dia mau melindungi Daud, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dan Daud pun dengan hadirnya Yonatan, dia merasakan bahwa dia tuh nggak sendirian. Ada teman yang menemaninya, ada teman di pihaknya yang mau melindunginya dan menyayanginya. Itu semua juga penyertaan dari Tuhan. Anak-anak, di kehidupan kita, anak-anak punya sahabat nggak? Punya. Nggak usah yakin kalian semua punya. Rasul juga punya. Itu juga merupakan salah satu bentuk penyertaan Tuhan kepada kita. Tuhan menghadirkan sahabat-sahabat di sekeliling kita untuk menemani kita, saling mendukung, saling menguatkan, saling mengasihi. Tapi ada satu orang sahabat yang dia begitu setia, sahabat yang luar biasa. Kalian tahu siapa? Siapa ya? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sahabat yang paling luar biasa. Kadang-kadang kita waktu sedih, sekeliling kita nggak ada. Apalagi kayak sekarang ya, lagi online. Mau ketemu teman susah, misalnya di rumah. Lumayan kalau ada kokoh cici. Kalau lagi sendirian, ya nggak ada teman. Lagi susah, nggak ada yang nemenin. Tapi kalian ingat, ada Tuhan Yesus yang selalu menemani kalian. Terus kadang-kadang kita punya ada cemas, ada sedih, kita cerita ke teman kita. Tapi teman kita kadang-kadang, kok nanggepinnya gitu sih? Kok nggak ngerti sih yang aku pikirin? Kok kamu nggak ngerti sih yang aku rasain? Nah, kadang-kadang teman kita seperti itu. Tapi enggak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu pasti selalu mengerti kita, selalu memahami kita. Kadang-kadang kita mami papi juga nggak selalu bersama dengan kita. Setiap waktu tidak selalu bersama. Kalau kita pas lagi sedih, nggak ada orang. Tapi kalian ingat, ada Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kalian. Bahkan Tuhan Yesus juga rela berkorban untuk kalian. Dia rela turun dari surga, mati di salib untuk menghapus dosa kita, agar kita mendapatkan keselamatan. Anak-anak, jadi kita harus selalu bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita melalui sahabat-sahabat kita. Kita harus bersyukur karena Tuhan menghadirkan sahabat untuk kita. Dan kita terutama sekali sangat bersyukur agar Tuhan Yesus itu mau menjadi sahabat kita. Dia mau menolong kita, dia mau menyelamatkan kita, dan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini yang diambil dari Yohanes 15 ayat ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya ulangi ya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Anak-anak, cerita hari ini sampai di sini. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat cerita firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Kau terus menyertai kami. Kau memberikan kami sahabat-sahabat yang bisa menolong kami, yang bisa menemani kami, yang mendukung kami, yang menyayangi kami. Terlebih lagi Tuhan, Kau mau menjadi sahabat kami. Terima kasih Tuhan, dan ampuni jika kami masih sering nakal, tidak taat kepadamu, dan menyakiti hatimu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, cerita hari ini sampai di sini. Bye-bye. Wah, anak-anak sudah dengarkan cerita dari Lause Ciacia? Raja Daud punya sahabat namanya Yonatan, dan kita juga punya sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti. Sampai aku mati, ku kan ingat Engkau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Engkau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Iya, ingatlah janji anak-anak, sampai besar nanti, bahkan sampai kita mati, kita akan ingat selalu sama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah sahabat kita dan juga Tuhan kita. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari Lause Fun-Fun ajak kalian sama-sama memberikan persembahan. Persembahan kalian bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion, atau kalian bisa masukkan ke dalam amplop lalu titipkan ke papi dan mami, lalu boleh diserahkan kepada lause-lause yang kalian yang papi mami mungkin ketemu. Siapa aja lause-lausenya boleh. Atau kalian yang punya rumah-rumahan, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam celengan itu, lalu nanti kalau sudah penuh minta papi mami juga bisa serahkan kepada lause-lause ya. Siapa aja. Mari dari kecil kita belajar memberi dengan sukacita. Nah anak-anak, tidak terasa ya, waktunya berlalu begitu cepat. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita harus berpisah. Tapi sebelumnya, yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang adalah sahabat kami dan juga Tuhan kami, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau mau menjadi sahabat dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami setiap hari di dalam kehidupan kami, dan tolonglah kami terus bertumbuh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan hari ini juga kami tidak lupa berdoa terus untuk bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah pandemi yang sedang dihadapi, Tuhan tolonglah secara khusus untuk pemerintahan bangsa kami, supaya Tuhan menolong mereka, berikan mereka hikmat untuk mengambil segala keputusan bagi negeri kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit karena COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk papi dan mami kami yang bekerja, Tuhan juga menolong mereka.
Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan mereka sukacita, Tuhan memberikan juga mereka kesehatan. Dan ketika mereka menghadapi kami, biarlah mereka menjadi orang tua yang sabar terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami juga anak-anak yang hari ini studi, sekolah. Tuhan juga memberkati kami, berikan kami kepintaran. Dan biarlah kami terus bertumbuh mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, ingat pesan Lost of Fun, taat-taat kepada papi dan mami, rajin-rajin belajar, dan jangan lupa, ingat ya, jaga kesehatan, cuci tangan yang rajin, jangan lupa pakai masker kalau keluar atau bertemu dengan orang lain. Tidak terasa, kita harus berpisah. Lost of Fun di sini. Lost Vivi, Lost Eni. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.